Murah harganya sama pengerjaannya lebih cepat. Oh gitu, lebih murahnya beda berapa sekarang? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Powerbank, apa kabar? Ya, ketemu lagi dengan di Dims Adajan Channel. Nah, kali ini nih kita udah sampai di Laboratorium Gelora Mandiri ya Mbak ya? Iya. Di Gelora Mandiri kita mau langsung tes DNA untuk 3 ekor Sankonur. Ya, ini si Kuko, Kemil, sama Jess. Yuk kita ikutin bagaimana proses cara pengambilan tes sampel untuk tes DNA. Yuk sini yuk. Oke Mbak, dengan Mbak siapa Mbak? Saya Fitri. Mbak Fitri sama? Mbak Arin. Mbak Arin. Pokoknya tetap ya Mbak Arin kayaknya. Selamat pagi. Mbak Arin nih, bawa kita yang ini Mbak Fitri ya, yang bantu atau Mbak Arin? Kita bebas atau langsung satu-satu aja? Satu-satu. Satu-satu ya. Oke, kita coba nih pada ngangkrem di bawah, dikasih tangkringan ngangkrem di bawah. Siapa dulu nih? Jess, sini yuk. Oke, satu-satu. Nah, cuma biar aman, nih disiapin kain. Bismillah. Nah, maaf ya Jess ya. Ambil dari mana nih Mbak? Di bagian kaki. Kaki ya. Oke, jadi ini modelnya gimana Mbak Vita atau Mbak Arin nih? Tinggal ngambil aja. Ditusuk dulu, nanti darahnya dikeluar. Ditusuk, ambil. Berarti cuma setetes aja cukup ya? Iya, kurang lebih. Kurang 1 lebihnya. sampai 3 tetes. 1 sampai 3 tetes. Iya. Nama ring atau namanya ada? Ini nggak ada ring. Nama burungnya Jess, jenisnya Sankonur. Oh cukup, lumayan tuh. Kalau misalkan untuk ngambilnya sendiri Mbak, ini berarti kalau misalkan ini kan dibantu ya, ini burungnya dibantu ngambil sini. Dari rumah bisa juga ya? Bisa. Kalau dari rumah berarti yang dikirim Darah atau darah. bulu? Atau bulu? Iya. Nah bulu bebas ngambil bulu yang mana aja Bagian atau? ekor sama sayap. Bagian ekor Sama sayap. sama sayap. Iya. Oh gitu. Kalau misalkan bulu yang copot bisa nggak? Nggak bisa. Oh, Harus jadi fresh, harus cabut dari. Oh, harus langsung burungnya cabut. langsung, iya. Itu kenapa, ada sebabnya jadi susah kedeteksi atau gimana? Kalau misalkan dia udah bulunya jatuh, kemungkinan udah terkontam sama kotoran yang di bawahnya. Kandangnya. Oh gitu. Jadi amannya ngambil baru cabut. Iya. Ambil Langsung. pokoknya antara dia pup nggak boleh. Pokoknya antara bulu ekor sama bulu sayap. Kalau Iya. ngambil yang dari leher kecil-kecil gini badan, Nggak bisa, karena folikelnya dikit. Kita butuh folikelnya. folikel tuh yang apa Kayak ya? akar. si Oh, akar di bulunya. ujungnya. Jadi yang agak besar-besar kayak Iya. sedotan itu yang dipakai Betul. diambil itunya. Iya, betul. Oh, kalau terus lebih mudah mana sih Mbak antara sampel bulu sama darah? Sampel darah. Oh, Dia lebih murah harganya sama pengerjaannya lebih cepat. Oh gitu. Lebih murahnya beda berapa sekarang Mbak? Beda 10.000 aja sih. Beda 10.000. Oh jadi waktunya juga beda ya? Waktunya juga beda ya antara apa namanya, sampel darah sama sampel bulu. Ini siapa nih Dek? Kemil ya? Nah ini Kemil rada-rada bader nih. Sebentar ya Kemil ya. Udah biar sama adik dulu deh, si Kuko dulu aja ya. Yang ini? Iya. Yang besar. Nah, lo yang besar ini ya. Coba juga yang nggak tega. Bismillahirrahmanirrahim. Ini. Iya. Folikel tuh yang mana? Ini? Iya. Oh, yang dipakai bagian ujungnya. Oke, jadi kalau Sobat Powerbank pengen ngambil yang sampel bulu, dicari yang di sini ya, ekor atau enggak sayap. Folikel yang berarti yang ini ya? Iya, akar dari bulunya. Oh gitu, jadi yang fresh. 1 cukup atau? 3 helai. 3 helai? Oh banyak juga ya. Jadi yang mana nih? Abis dong ya. Aduh, kira-kira ngambil yang mana lagi nih? 3 helai. Dek, gimana jadi Dek? 3 helai diambil? Ya udah nggak apa-apa. Ambil, nggak apa-apa. Buat Sobat Powerbank biar tahu ya. Ekor. Kuko, maaf ya. Kita coba mana lagi nih? Bismillahirrahmanirrahim. Yang ini. 1, 2, 3. Oh beneran habis dia nih. Yang kecil-kecil deh nggak apa-apa. Waduh, yang ini masih gede banget, baru tumbuh kayaknya. Ini sebenarnya kita nggak bisa kan? Oh Karena gitu. dia belum jadi akar. Oh, yang ini Masih malah nggak lunak. bisa. Ini karena ternyata salah cabut, kayak baru tumbuh malah kecabut. Yang ini malah nggak bisa. Nggak bisa, karena masih lunak.
Oh, harus yang ini. Tapi kalau misalkan ini ada darah di sini jadi sampel darah bisa atau enggak? Beda lagi? Enggak, beda lagi. Oh, nggak bisa? Nggak bisa. Oh, gitu. Oh, ini karena ternyata belum jadi. Ini nggak bisa ya? Ini nggak bisa. Oh, saya kira dulu malah ngambilnya yang ada ininya. 3. Beneran habis nih Kuko. Maaf ya Kuko ya. Ini buat Sobat Powerbank biar pada tahu semuanya nih. Tapi berarti sebenarnya lebih simpel kalau darah ya? Iya. Lebih simpel yang darah. Dek, gimana nih Dek? Kita cabut yang... Taunya dari mana nih kalau udah matang ya? Oke, kita lihat dulu ujungnya deh. Kelihatan nggak? Di sini yang udah kering. Bismillahirrahmanirrahim. Ini. Nah. Coba ini bisa dilihat nih tadi yang gagal mana Mbak? Sorry Mbak. Nah, ini perbedaannya ya. Yang kalau ini yang masih gede nih, masih ada darah-darahnya itu nggak bisa buat sampel, nggak bisa buat jadi tes DNA. Tapi kalau yang udah kering, yang udah bentuk, yang udah tajam, ini justru yang bisa kepake. Tinggal si Badar satu tuh, tunggu ya. Nah, satu lagi nih. Kemil. Sorry Kemil. Ini yang paling nggak mau di ini nih Mbak dia Mbak. Aduh, tahu aja dia. Dari aman. Sebentar Kemil. Sebentar. Aduh, tunggu ya. Nah, Kemil berarti darah aja ya. Iya. Iya, yang ini terbang-terbangan. Kita ambil sampel darah. Berarti kalau Mbak Arin udah berapa lama berarti Mbak sini Mbak? Kurang lebih 3,5. Kurang lebih 3,5. Kalau Mbak Fitri? Saya baru 2 tahun. Baru 2 tahun. Beda dikit. Tapi saya jarang lihat juga nih. Emang jarang kesini. Baru kesini lagi. Baru kesini lagi. Nah, ini tusuk lagi. Oke, boleh kelihatan nggak kamera? Boleh kesini nih. Nah, ini diurut-urut nih. Jadi habis ditusuk tadi ya. Udah diurut apa ya? Habis diurut-urut ditusuk. Jadi masing-masing burung jarumnya beda Mbak ya, pisah ya. Iya, jadi steril jarumnya habis ditusuk diurut. Nah, tuh ada keluar dikit tuh. Nah, tuh jadi tapi berarti sebenarnya bebas ya cara ngambil dapat darahnya dari mana, misalkan lagi luka tiba-tiba udah pas nih, bisa dong. Kalau lagi luka lukanya karena apa dulu? Iya, misalkan dia ada lagi berantem atau apa, kena atau tiba-tiba nyangkut, kan ada kandang suka ada tajam atau mungkin dari bekas mainannya. Entah dari paruhnya atau apa yang luka diambil bisa jadiin sampel. Oke. Kalau untuk sampel Antara darah sama bulu bedanya berapa lama tahan lamanya nih? Kalau darah bisa tahan 1 sampai 1 bulan. Oh, darah. 1 bulan, iya. 1 minggu sampai 1 bulan. Jadi Iya. misalkan kita ngambil sekarang, lupa nggak kekirim-kirim sampai seminggu, masih bisa itu sampelnya dikirimin. Bisa, asalkan sampelnya itu disendiriin tanpa ada keterangan di baliknya. Biasanya kan dia ada orang yang ngirim satu udah label tulis. gitu, ada tulisannya, ada identitas si burungnya, terus belakangnya ada darahnya, itu nggak bisa karena dia kan udah terkontam sama pulpen. Oh, udah kena sama pulpen. Jadi kalau misalkan tapi kalau misalkan lebar nih, bukan balik-balik bisa ya, ada darah, Bawahnya identitas bawahnya iya, aman. aman. Itu bisa. Tapi kalau misalkan bolak-balik ada pulpen atau spidol itu nggak bisa. Nggak bisa. Itu nggak bisa. Oke. Dari kertasnya juga ngaruh. Oh, kertasnya ngaruh. Kalau bisa pakai filter kopi, yang lebih mudah filter kopi sama HVS. Oh, HVS. Iya. Yang maksudnya kertas yang susah apa tuh? Ada yang kertas karton, dia agak tebel. Oh, yang tebel. Putih tapi tebel kan ada. Putih, tebel, kertas karton yang biasa buat anak-anak SD kerajinan itu ya, itu nggak bisa. nggak bisa. Concord pokoknya yang tebel-tebel nggak bisa. Tapi kalau yang tipis, kalau kertas burem gitu, kertas koran. Yang penting dia putih, nggak berwarna. Oh, yang penting putih. Tisu juga bisa. Oh, tisu bisa. Ya paling banyak sih kalau tisu. Jadi paling simpel ngambil dari tisu, darah kirim ke sini. Yes, tuh. Oke, itu kalau darah sama bulu tadi bedanya berapa lama, Mbak, pengerjaannya? Kalau untuk darah 1 sampai 3 hari, kalau untuk bulu 1 sampai 5 hari. Oh, bedanya lumayan juga ya. Iya. Bulu 3 sampai 5 hari. Itu keluarnya ya, hasilnya ya? Iya, estimasinya. Estimasinya. Berarti itu untuk sampel udah ketahuan. Masalah akuratnya nih Mbak, antara darah sama bulu. Kalau darah 99%, kalau bulu 85%. Darah 99%, bulu 85%. Oh, berarti masih lebih akurat darah ya, lebih simpel, lebih cepet juga, lebih murah lagi ya. Terus lagi ada promo nggak Pak kira-kira? Promo masih sama.
Kirim Apa? di atas 10 free 1. Oh, kirim di atas 10 free 1. Iya. Tapi berarti langsung harus 10 ya? Iya, nggak bisa 55 nggak bisa. Oh, nggak bisa. Nggak bisa. Nggak, kirain gitu kayak kita ada tiket gitu kan. Kita 3 nih, dicap 3, udah 10 kita bonus 1, enggak ya? Enggak. Iya kan? Ya siapa tahu gitu, karena kan nggak mungkin juga kita tiba-tiba langsung punya banyak. Berarti buat yang nyicil-nyicil kita baru dapat, nggak bisa dong dapat free itu ya? Nggak bisa. Nggak bisa. Itu Berarti juga berlaku kelipatan. oh, berlaku untuk kelipatan. Berlaku kelipatan. Tapi tetap sekali pengiriman jatuhnya. Oh, berlaku kelipatan jadi sekali ngirim langsung 20. Iya, betul. Oh, gitu. Berarti bisa dong ya, misalkan saya nih, ayo siapa nih yang mau ngumpulin teman-teman, barang nggak dapat 20, kita dapat gratis 2 gitu berarti ya? Iya, betul. Oh, gitu. Itu urusan pribadi. Itu pribadi. Tapi ya karena nggak ada yang cap-cap kayak tadi ya. Kalau ada yang cap kan bisa, ya mungkin kayak tadi cuci motor lebih enak, yang memudahkan untuk para hobis yang sendirian. Mungkin nih siapa tahu dari Bos Indra dapat. Sama ini nanyakan kalau Apa nih? untuk burung kecil itu kan sekitar 120 ya sama 170. Kalau misalkan aku pengen tes DNA burung makau, apa yang besar-besar, apakah biayanya sama apa gimana? Sama. Oh, sama Kita ya. yang beda ada murai, cucarowo, sama Indian ringneck. Oh, gitu. Cuma 3 burung itu aja Oh, yang jadi beda. Indian ringneck, Cucarowo Cucarowo, sama murai. sama murai batu. Itu kenapa bedanya tuh? Karena dia pengerjaannya agak susah, DNA-nya mau darah mau bulu, jadi pengerjaannya agak lama. Oh, lebih lama. Darah si cucok, murai sama IRN itu agak unik. Jadi dia butuh proses agak lama. Semingguan lebih atau gimana? Sekitar seminggu kurang lebih. Seminggunya baru jadi di tes lab campur apanya gitu ya kan, kita nggak Iya. ngerti nih karena lab nggak boleh lihat soalnya nih pasti. Itu rahasia negara. Oke, jadi untuk Cucarowo, murai batu sama Indian ringneck. Ini ringneck yang apa ya, Alexandri masuk nggak sih nggak ya? Ringneck itu berarti yang mau putih yang itu ya? Ya, yang ada garis hitam. Yang ada garis semuanya. Iya. Itu mau warna nggak ngaruh ya? Mau yang warna ngaruh. putih, hijau, kuning, biru? Enggak. Yang penting selagi jenisnya Indian ringneck, Iya. itu beda. Beda harga. Bedanya berapa tuh, Mbak? 150 per Oh, sampel. 150. Mau darah, mau bulu 150. Mau darah, mau bulu 150 untuk 3 jenis burung tadi. Iya. Waduh. Jadi emang lebih sulit ya? Lebih sulit. Sama aku mau nanya satu lagi, kalau misalkan kita kan tes DNA ini buat jenis kelamin. Biasa orang kalau tes DNA itu fungsinya ada yang lain nggak sih? Apa cuma untuk kelamin aja, apa ada yang lain kah? Oh, fungsinya tuh, Mbak, gimana? Fungsinya aneka-aneka ragam ya orang-orang. Kalau misalkan tujuan buat DNA kelamin gitu, katanya ada yang dia bilang buat ternak, buat kelanjutan dia dikawinin sama temennya atau sama pasangannya. Ya misalkan berarti untuk tahu nih kan kita nanti hasil tes yang sekarang buat tahu nih ini jantan atau betina. Nah, sedangkan kalau misalkan manusia kan kalau tes DNA buat oh ini anak gua apa bukan? Iya. Itu nggak ada belum? Nggak Atau ada. bisa nggak? Nggak ada. Bisa. Oh, Nggak bisa. belum ya. Jadi atau nanti akan ada? Kayaknya nggak ada. Oh, kayaknya enggak ada. Yang kita tahu kan kalau manusia tes DNA, oh bener nih Kecocokan. anak biologisnya, Iya. anak kandungnya gitu. Tapi kalau di sini tes labnya khusus untuk pengen mengetahui jenis kelamin ya, mana Iya. yang cowok, mana yang cewek, jantan sama betina. Makanya kebanyakan yang tes DNA khusus buat yang breeding. Sebenarnya nggak khusus juga ya. Mungkin kalau sobat Pabeng di rumah pengen kasih nama nih buat petsnya di rumah, ya kan, abis ngasih nama jantan, ternyata tes DNA betina, mau ganti nama apa enggak? Betina kasih namanya Agus misalkan, Om Agus. KTP-nya nggak salah. Biar KTP-nya nggak salah. Oke, nih berarti untuk di sini ini isian kartu Mbak atau gimana? Nanti kan dapat kartu ya? Sertifikat. Ya sertifikat ya. Oh sertifikat, dapatnya sertifikat. Iya. Ini ring chip. Kita nama semua deh ya. Tadi yang pakai ring sini mau ditulis nggak ringnya? Mau ditulis. Boleh. Boleh ya, tapi kita ngecek dulu lagi. Tadi lupa tuh. Si Kemil. Kita nggak hafal, kayaknya si Kemil lagi tuh. Jadi Kemil sama Kuko. Kayaknya sih ada, Kemil ada ya? Kemil ada. Kalau Kuko nggak ada. Fuko nggak ada ya? Berarti yang ada cuma Kemil doang ya? Kemil, oh ya. Kemil, maaf ya. Sebelum kamu terbang-terbangan lagi. Ketinggalan, kita lupa karena nggak hafal. Nah, ini dia. Si Kemil, ringnya SC43 TS ABF JKT. Oh, panjang banget. SC43. SC43 TS strip ABS. ABF, maaf. Aduh deh. Ada tanggal lahir. Ada ABF Jakarta tanggal lahir, kayaknya nggak ada di JKT. Ya ABF JKT. Kuko nggak ada ya? Kita lupa loh. Oke, iya nggak ada, bener yang ada ringnya itu aja. Oh mungkin ini taunya parental di sini nih. Coba sebentar, mungkin kita nggak tahu, tapi buat yang mau ngasih sertifikat kalau udah rutin ya
Parental berarti orang tua ya. Orang tuanya. Jadi kita bisa keluarganya ngecek sendiri, tapi buat yang hasil breedingan sendiri ya terus misalkan di sini nanti di sertifikatnya tertulis misalkan kayak Camille, orang tuanya kemarin siapa nih. Jadi kita bisa ngaturnya di sini ya, bukan berarti ngecek kayak manusia tadi ya, tapi kita bisa ngecek dari hasil rekamnya ya, hasil rekam jejaknya. Di sini ada parental kita catat, sebenarnya manual tapi di sertifikat jadi ketulis date of birth-nya, tapi kita karena nggak tahu ini semuanya kapan lahirnya karena kita beli ya, bukan indukan sendiri, bukan dari anakan sendiri. Sama owner. Oke, ownernya siapa, Dek? Ojan ya tulisnya ya. Oke. Ojan. Iya, Dims. Ojan apa Ojan nih? Ya, Ojan aja deh, Ojan. ODJAN. Oh, nggak apa-apa ya udah. ODJAN. Sip. Nah, ini 3SC. Berarti sekarang di hari Sabtu tanggal berapa? Tanggal 18. Berarti kemungkinan keluarnya di hari apa? Senin atau Selasa? Atau Minggu libur ya? Iya, Minggu. Berarti nggak ada nih. Oh, Minggu nggak dihitung. Dihitungnya mulai dari hari Senin. Dari hari ini masuk sampel. Oh, termasuk hari ini masuk sampel. Berarti Sabtu masih bisa dicek. Masih bisa dicek. Minggu nggak hitung. Nggak kehitung. Senin atau Selasa. Senin atau Selasa udah dapat hasilnya. Iya. Tapi untuk sertifikat nggak langsung itu dong. Sertifikat 1 minggu dari setelah hasil. Oh, sertifikat datangnya kurang lebih 1 minggu setelah hasil. Oke deh. Berarti tinggal pembayaran. Iya. Pembayaran berarti total jadi berapa nih? 120, 240 tambah 370 ya, benar nggak sih? Iya, 370. Benar ya? Oh, udah dihitungin sama Fitri. Bayarnya bisa M-Banking kan ya? M-Banking bisa. Cash bisa. Oke, berarti untuk pembayaran Sobat Parweng bisa misalkan lupa bawa uang tunai bisa di transfer. M-Bankingnya apa aja banyak berarti Mbak ya? Adanya hanya mandiri. Oh, adanya hanya mandiri. Oke, dia mandiri atau cash? Pakai OVO, GoPay bisa? Belum bisa. Oh, Belum. Secepatnya berarti ya. Tapi kalau pada pakai OVO banyak yang dapat cashback nanti nih. Aduh, oke berarti cash sama transfer. Oh, ada cek juga di sini, ada yang bayar pakai cek. Untuk pembayaran tulisannya ada cash, ada cek sama transfer. Tapi kalau transfer hanya ke Bank Mandiri. Oke, tes DNA sexing darah dan bulu. Bentar ya Mbak, nanti kita transfer dulu ya. Ini dikasih lihat ya. Ini kwitansinya CV Gelora Mandiri. Ya, ada pembayaran DNA sexing darah dan bulu. Nominalnya berapa? Nah, di sini ada 2 kali 120, 1 kali 130. Oke deh. Oke, sob, kita udah bayar, berarti nanti kita tinggal nunggu hasilnya. Ya, makasih Mbak Arin ya. Untuk hasil nanti gimana nih sertifikatnya? Kita kirim PDF dulu by WA. Oh, kirim PDF dulu. Jadi yang tadi 2 hari itu berarti PDF kita udah terima, nanti dikirim by WA. Kita langsung tahu 3 ekor ini jantan atau betina atau jantan semua atau bahkan betina semuanya. Untuk sertifikatnya nanti dikirim ke rumah. Ke alamat rumah. Oh, ke alamat rumah. Itu nggak bayar lagi kan? Enggak. Jadi itu terima beres, sertifikat udah sampai ke rumah. Oke, makasih Mbak Arin ya. Sama-sama. Kita pamit ya. Oke, terima kasih sob. Ikut dulu yuk kita pulang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.